Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Muhammad Isam Sumara dengan Indonesia 241 Di sini akan menjelaskan hasil kajian dari kelompok kami, yaitu analisis pertumbuhan, reproduksi dan makanan ikan kembung laki Lestari Kanagurta, Cuvier 1817, yang ditangkap pada perairan Selat Bali. Asisten kelompok kami itu adalah Kadewanti Putri. Biologi perikanan merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari siklus hidup ikan dari mulai dia menetas sampai dia mengalami kematian. Nah, kita di sini berfokus kepada kajian dari famili Scombridae atau lebih tepatnya ikan kemul laki sebagai kandang berta yang ditangkap di perairan Selat Bali. Perairan Selat Bali merupakan perairan yang memisahkan antara Pulau Jawa dan juga Pulau Bali, yang dimana memiliki sumber daya yang sangat melimpah, baik dari itu ekosistemnya, baik dari ekowisatanya maupun dari perikanannya. Nah, di sini sayangnya menurut Jatisworo tahun 2022, perairan Selat Bali itu mengalami indikasi overfishing. Untuk itulah kita atau kajian ini dibuat untuk kita dapat mengelola pemanfaatan perikanan di Selat Bali yang berkelanjutan. Nah, masuk ke metode. Untuk waktu yang kita lakukan dan kajian itu mulai dari September 2024 sampai November tahun 2024. Untuk tempatnya di Laboratorium Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Perairan, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, untuk alat dan bahannya kita sajikan di slide berikut ini. Untuk prosedur kerjanya, kita sajikan prosedur kerja dari pertumbuhan dan juga dari reproduksi di slide berikut ini. Untuk analisis datanya sendiri, ini merupakan analisis data atau rumus-rumus yang kita lakukan untuk mengkaji dari data-data yang mau kita kaji. Ada dari pertumbuhan, reproduksi, dan juga makan ikan. Nah, masuk ke hasil dan eh, pembahasan pertumbuhan. Di sini ada grafik distribusi panjang itu didominasi oleh selang kelas dari 202 sampai 212 untuk ikan kembung lakinya sendiri. Nah, untuk hubungan panjang dan bobot, setiap satu satuan panjang atau kenaikan satu satuan panjang dari ikan kembung laki akan mempengaruhi bobot sekitar 3,1693. Itu untuk yang total gabungan. Nah, masuk ke pola pertumbuhan. Jadi, ikan kembung laki ini pola pertumbuhannya didominasi oleh alometrik negatif, alometrik positif, di mana bobot lebih mendominasi dibandingkan dengan panjang pertumbuhannya. Namun, ada perbedaan pada jantan bulan Januari dan juga betina bulan Mei, yang dimana pertumbuhan itu alometrik negatif, yang dimana pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan bobot. Di sini ada faktor kondisi dari gabungan ikan kembung laki itu yang terendah ada pada bulan Mei. Di sini juga kami menyajikan tabel hubungan panjang dan bobot di slide berikut ini. Untuk tabel seks rasio tenis kelamin, ikan kembung laki didominasi eh, tidak seimbang atau tidak satu banding satu. Namun pada bulan 3 itu seimbang, artinya mendekati eh, satu banding satu. Untuk TKG-nya sendiri, grafiknya yang jantan, yang jantan gabungan itu didominasi oleh TKG satu, dan untuk yang betina itu didominasi oleh TKG 4. Nah, untuk IKG-nya sendiri bisa lihat bahwa IKG dan TKG dari kajian kami itu berbanding lurus atau eh, saling berkaitan. Semakin tinggi TKG, maka semakin tinggi juga nilai dari IKG. Hasil dari pembahasan yang reproduksi itu ada hubungan panjang dan fekunitas. Tiap pertumbuhan panjang, satu pertumbuhan panjang akan mempengaruhi fekunitas sebesar 2,33 2,2338. Nah, untuk
yang hubungan bobot dan juga fekunitas itu setiap kenaikan satu satuan bobot akan mempengaruhi kosong atau 0,4898 adalah fekunitas. Nah, untuk diameter telurnya, ikan kembang laki itu memiliki pola pemijahan total spawner atau hanya memiliki satu puncak. Bisa dilihat dari grafik di slide berikut ini. Nah, untuk hasil pembahasan yang makanan ikan, ikan kembang laki itu makanan utamanya ternyata adalah Nautilus sebanyak 65% jika digabungkan. Nah, untuk hasil dari tabel makanan ikan lolos lorong, dilihat bahwa betina itu lebih sempit lolos lorongnya dibandingkan dengan yang jantan. Ini di mana diartikan bahwa variasi makanan dari betina itu tidak banyak lah, tidak besar. Nah, tapi untuk tumpang tindihnya ternyata dari jenis dari ikan kampung laki jantan dan betina itu memiliki persaingan atau kompetisi yang tinggi, yang artinya nilai dari hasil uji tumpang tindih itu mendekati 1, 0,9987. Nah, untuk tabel, kami pun menyajikan tabel hubungan volume makanan dengan panjang ikan. Kan bisa dilihat dari tabel berikut ini. Nah, untuk panjang usus relatif sendiri, ternyata ikan kembang laki itu eh, usus relatifnya itu tidak mencapai atau kurang dari satu, yang dimana bisa diartikan bahwa ikan kembang laki merupakan karnivora. Nah, untuk kesimpulannya, jadi pada pertumbuhan ikan kembang laki itu didominasi oleh alometrik negatif, alometrik positif. TKB ikan eh, jantan itu didominasi oleh TKB 1. Pada diameter telur, pola pemijahannya itu adalah total spawner atau sekali satu puncak aja. Dan kalau misalnya untuk makanan ikan itu tuh dia itu ada yang makan utama itu Nautilus. Kompetisi ikan dari betina dan juga jantan itu sangat tinggi, dan juga ikan kembung laki itu termasuk ikan karnivora. Nah, sarannya berdasarkan kajian yang kami lakukan diharapkan atau diperlukan lagi kajian ulang atau kajian tambahan untuk dapat mengurangi kegiatan atau overfishing, dan juga untuk pengelolaan pengelolaan pemanfaatan sumber daya perikanan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.